Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabar semua anak-anak kami? Pasti kabar sukacita ya. Ibu sangat yakin bahwa anak-anak kami di pagi yang indah ini adalah kabar sukacita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mau pesan siapkan bukunya, pulpennya, semua alat tulisnya. Ya, disiapkan karena kita akan belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka kita terlebih dahulu berdoa. Anak-anak kami tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami semua. Jikalau saat ini kami bisa dipertemukan di dalam pembelajaran agama pada pagi hari ini. Kami mohon biar Tuhan yang membimbing kami, membuka hati kami, pikiran kami, untuk mengerti akan pembelajaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak hebat, di pagi yang indah ini kita akan belajar tentang tema kita arti bertobat. Nah, arti bertobat ini kita bisa membuka buku kita yaitu Pendidikan Agama Budi Pekerti kelas 5 halaman 13 sampai dengan 17 dan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, kita akan harus ketahui dulu indikator pencapaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama dulu menjelaskan arti bertobat, dan kemudian siswa kami dapat menyebutkan alasan manusia bertobat. Kemudian siswa kami dapat menyatakan tekad untuk selalu mau bertobat. Nah, tujuannya pembelajaran pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti bertobat. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan alasan manusia perlu bertobat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyatakan tekad untuk selalu bertobat. Baik anak-anak kami, mari kita menyimak sebuah cerita di dalam Alkitab, yaitu dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Pada suatu hari, Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak. Dia sedang mengajar dan di dalam pengajarannya biasanya Yesus menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan ini adalah seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu anak yang sulung dan anak yang bungsu. Nah, anak-anak kami, Anda boleh tahu bagaimana sifat anak yang bungsu? Nah, suatu hari anak bungsu ini mendatangi ayahnya. Dia meminta kepada ayahnya untuk membagi harta warisan untuknya. Dia meminta kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepadanya. Lalu si bungsu mulai senang karena dia mendapat harta warisan dari ayahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh si bungsu ini? Dia menjual semua harta warisan yang diberikan ayahnya kepadanya. Dan setelah dia menjual, dia mendapat uang yang banyak. Lalu anak-anak kami semua, bagaimana tindakan anak bungsu? Setelah dia mendapat uang yang banyak, dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia hidup berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang yang menjadi bagiannya. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian terjadilah, yaitu uang yang ada di tangannya kehabisan. Kenapa? Karena dia hidup berfoya-foya. Uangnya habis. Dia mengalami kelaparan. Tidak ada lagi uang untuk mau membeli makanan. Lalu kebetulan juga di negeri itu terjadi kelaparan. Lalu apa yang terjadi?
Dia mulai menyesal. Dia mulai mengingat ayahnya. Dia berkata di dalam hati, ayahku adalah orang kaya. Ayahku punya segalanya. Kenapa aku ada di sini? Lalu niatnya mulai berpikir, dia ingin mau kembali ke rumah ayahnya. Tetapi dia merasa takut. Kenapa dia merasa takut? Karena dia sudah menyakiti hati ayahnya. Dia sudah menyakiti hati ayahnya dengan menjual semua harta warisan yang diberikan ayahnya kepadanya. Anak-anak kami, bagaimana hati seorang ayah jikalau anaknya pergi di perantauan? Pasti seorang ayah hatinya tidak pernah senang ya. Pasti seorang ayah akan tetap mengingat anaknya. Selalu teringat bagaimana keadaan dan kondisi anaknya. Lalu suatu hari si anak bungsu ini mengambil tindakan untuk kembali kepada ayahnya. Lalu dia pergi ke rumah ayahnya. Lalu dari jauh ayahnya menengok dia ke jalan. Dia melihat anaknya dari jauh. Lalu sang ayah berlari mendapatkan anak bungsunya itu. Dia memeluknya, dia mencium, dia senang sekali. Lalu dia memberikan pakaian, cincin, dan sepatu yang terbaik. Lalu apa yang dilakukan anak si bungsu? Dia juga memeluk ayahnya. Dia berlutut. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan dosa. Anak-anak, dari cerita Lukas ini, dari seorang anak yang hilang, kita bisa melihat bahwa seorang anak yang hilang ini, dia memiliki kesadaran. Dia menyesali perbuatan yang dia lakukan. Dia tahu bahwa itu adalah dosa. Lalu setelah dia menyesali, dia bertobat. Dan dia selalu bersama dengan ayahnya. Nah, di dalam cerita kita pada hari ini, timbul pertanyaan kepada kita anak-anak. Apa itu bertobat? Nah, anak-anak kami bisa menjawab? Apa arti bertobat? Bisa bantu ibu? Betul sekali. Bertobat yaitu perubahan pikiran. Dengan adanya penyesalan, perubahan tingkah laku dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah arti bertobat. Lalu timbul pertanyaan lagi. Langkah-langkah bertobat itu seperti apa? Nah, ada yang bisa tahu anak-anak kami? Nah, ini dia. Langkah-langkah bertobat yaitu pertama dulu harus kita menyadari kesalahan itu. Kita menyadari bahwa kita sudah berbuat dosa, kita sudah bersalah. Ketika kita menyadari kesalahan, maka ada penyesalan. Ada penyesalan. Ada penyesalan untuk tidak berbuat dosa. Lalu ketika ada penyesalan, maka kita datang kepada Tuhan. Apa tujuan kita datang kepada Tuhan anak-anak kami? Memohon ampun. Nah, ketika kita sudah memohon ampun, maka kita namanya sudah bertobat. Itulah langkah-langkah dalam bertobat. Lalu pertanyaan berikut. Alasan manusia perlu bertobat. Nah, alasan manusia yang pertama yaitu manusia sejak lahir memiliki dosa warisan. Apa dosa warisan kita itu? Lewat ada Adam dan Hawa. Nah, dari dosa itulah kita harus tetap meminta pertolongan Tuhan. Maka kita terus memohon ampun kepada Tuhan. Kedua, manusia selalu harus bertobat dan mengakui dosanya agar dapat pengampunan dan menerima kasih karunia dari Allah. Kalau kita sudah bertobat, kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka kasih karunia dari Allah menjadi milik kita. Lalu, setelah kita bertobat, dari kita tadi belum bertobat, kemudian kita sudah bertobat. Nah, timbul pertanyaan, contoh dan sikap orang yang belum bertobat yang sudah bertobat itu seperti apa, Ibu? Nah, anak-anak kami bisa menjawab? Nah, ini dia. Nah, sifat atau sikap contoh yang belum bertobat yaitu pertama, satu berkata kasar, kedua berbohong, ketiga malas belajar, iri hati, sombong, melawan orang tua, dan menyontek. Ini adalah
sikap atau perbuatan yang belum bertobat. Nah, sementara sikap atau perbuatan setelah bertobat yaitu berkata sopan, jujur, rajin belajar, bersyukur, rendah hati, taat orang tua, dan mengerjakan pekerjaan sendiri. Itulah contoh dari perbuatan yang belum bertobat dan yang sudah bertobat. Anak-anak kami, dari cerita kita pada hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan kepada kita? Ada yang bisa bantu ibu? Oke, sekarang mari kita lihat bahwa bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukannya lagi, dan mengubah sikap hidup ke arah yang lebih baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih anak kami sudah bisa membantu ibu untuk menyampaikan rangkuman kepada kita. Anak-anak kami semuanya, dari pembelajaran kita arti bertobat, ibu yakin bahwa anak-anak kami sudah bisa memahami dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita akhiri dengan doa. Anak-anak kami bisa menutup mata dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami dapat belajar yaitu materi arti bertobat. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberikan kepada kami roh hikmat untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam sikap-sikap yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi. Shalom.